Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Ramadan ya teman-teman. Untuk kali ini kita belajar makhorijul huruf. Para akademia, makhorijul huruf itu adalah tempat-tempat keluarnya huruf-huruf hijaiyah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para akademia, dimanapun Anda berada, berjumpa lagi dengan saya Nurholis dalam materi kuliah ilmu tajwid. Untuk kesempatan yang berbahagia ini, kita akan belajar tentang makhorijul huruf. Para akademia, makhorijul huruf itu adalah tempat-tempat keluarnya huruf-huruf hijaiyah, yang mana huruf-huruf hijaiyah yang kita ketahui ada 29 huruf, mulai alif, ba, ta, sa, jim, ha, kho, dal, dal, ro, za, sin, shin, sod, bod, to, dho, ain, ghoin, fa, qaf, kaf, lam, mim, nun, waw, ha, hamzah. Iya, ada 29 huruf ini ya, ada makhraj-makhraj tertentu. Tidak boleh kita mengeluarkan dari makhorijul huruf ya, huruf-huruf tersebut keluar dari makhraj yang telah ditentukan. Para akademia, kita akan membahas tentang macam-macam makhorijul huruf. Makhorijul huruf atau tempat-tempat keluarnya huruf hijaiyah itu ada 5 ya. Ada 5. Yang pertama adalah jauf ya. Ada jauf. Jauf itu rongga mulut. Rongga mulut. Yang kedua ada halqa atau halak. Halak itu tenggorokan. Yang ketiga ada namanya lisan. Lisan itu lidah. Yang keempat ada syafah. Syafah itu bibir. Lalu yang terakhir adalah khoisyum. Ya, khoisyum itu rongga hidung. Jadi kelima makhraj ini ya, mengeluarkan huruf-huruf hijaiyah yang ada 29. Ya, alif ketika ada fathah sebelumnya, maka makhrajnya keluar dari jauf. Jauf ya, makhraj yang pertama yaitu jauf, rongga mulut. Rongga mulut kita mengeluarkan ada 3 huruf ya, ada di sini kelihatan ya, ada alif, waw sama ya. Tetapi ya, 3 huruf ini bukan huruf yang berharokat, tetapi dia ketika sebagai mat, sebagai bacaan panjang. Alif ketika ada fathah sebelumnya, waw dan ya harus mati ya, maka bunyi panjang a, i, u, nah, itu keluar dari jauf, dari rongga mulut kita. Langsung kita kasih contoh ya. Ini ada huruf alif ya, alif sebagai tanda panjang atau mat. Ba, ta, sa. Oke, bukan ba, bukan ta, bukan fa-nya yang saya maksud makhraj dari jauf ini ya. Dari jauf ini adalah ketika bacaan a panjang itu ya, ba ya dikasih harokat fathah, ba lalu dipanjangkan ketika ada alif jadi ba, ta, sa. Jadi ketika kita memanjangkan huruf itu ya, ya alif ketika ada fathah sebelumnya, maka makhrajnya keluar dari jauf. Lalu yang kedua yaitu waw. Wawnya contohnya di bawah. Ketika dia sukun ya. Di sini saya kasih contoh bu, tu, thu ya. U itu keluarnya dari jauf. Lalu ya sukun. Bi, ti, fi. Bi, ti, fi. Nah, bacaan panjangnya. Oke. Jadi ketiga huruf
ini ya, ini ketiga huruf adalah huruf-huruf mat ya. Ya, mat tobi'i ini. Ini sebab bacaan Quran kita dipanjangkan karena ada sebab tiga huruf ini. Alif, waw, sama ya. Nah, ini keluar dari ujung tenggorokan kita, hampir dekat sekali dengan lisan ya, dengan pangkal lisan kita. Oke, para akademia, kita lanjut makhraj yang kedua, yaitu dari halak ya, atau halqa. Halak yaitu tenggorokan. Tenggorokan kita itu ada tiga bagian ya, ada bawah, tengah, sama ujung ya. Aqsal halqi, wasatul halqi, sama adnal halqi. Oke, yang pertama kita bahas tentang aqsal halqi atau pangkal tenggorokan. Pangkal tenggorokan kita mengeluarkan dua huruf ya, yaitu hamzah dan juga huruf ha. Oke, langsung kita contohkan. Yang pertama huruf hamzah, a, i, u, ba. Ya, ini bukan yang matnya ya. Ini huruf yang pertama ya, yaitu hamzah. Hamzah yang berharokat fathah, a, kasroh, i, domah, u. Ketika dia mati, ba, ya kan? Ta, sa. Oke. Makhraj dari hamzah ini adalah pangkal tenggorokan kita. Ketika kita melafalkan, kita ucapkan dengan tanpa malu-malu ya. Kita buka mulut kita. A, ba, a, i, u, ba ya. A, i, u, ba. Nah, jadi itu makhraj dari pangkal tenggorokan kita yang pertama huruf hamzah. Adapun huruf yang kedua yang lahir atau yang keluar dari makhraj pangkal tenggorokan adalah huruf ha. Oke, saya kasih contoh ha, hi, hu, bah. Oke, para akademia bisa diikutin. Ha, hi, hu, bah. Ha, hi, hu, bah. Oke, ketika fathah, kasroh, domah, dan ketika dia mati. Itu makhraj dari pangkal tenggorokan. Adapun yang kedua yaitu yang keluar dari wasatul halqi. Wasatul halqi itu adalah tengah tenggorokan. Tengah tenggorokan ada dua juga, yaitu huruf ain sama huruf ha ya. Huruf apa? Huruf ain sama huruf ha ya. Langsung ke contoh huruf ha ya. Ha, hi, hu, bah. Ha, hi, hu, bah. Oke, ha ini selain makhraj, perhatikan juga sifatnya ya. Kita akan pelajari setelah kita membahas tentang makhrijul huruf ya. Karena huruf itu harus satu paket ya, sesuai dengan makhraj dan sifatnya ya. Coba ulang lagi huruf ha. Ha, hi, hu, bah. Oke, itu huruf ha. Lalu huruf yang kedua yang keluar dari tengah tenggorokan atau wasatul halqi adalah huruf ain. Contohnya a, ai, au, ba. Lagi, ulangi lagi. A, ai, au, ba. Oke, sudah paham? Dari wasatul halqi. Coba para akademia, kita harus benar-benar mengeluarkan makhraj ain benar-benar dari wasatul halqi, nggak boleh a, i, u, ba. Kayak biasa saja, tetapi harus ada usahanya. A, ai, au, ba. Oke, itu makhraj dari yang kedua ya, dari tenggorokan wasatul halqi. Lalu makhraj dari tenggorokan yang bagian terakhir yaitu yang dari adnal halqi, yaitu ujung tenggorokan.
ujung tenggorokan juga melahirkan atau mengeluarkan dua huruf. Yang pertama yaitu huruf ghain sama huruf kha. Apa? Huruf ghain dan juga huruf kha. Nah, ini keluar dari ujung tenggorokan kita. Hampir dekat sekali dengan lisan ya, dengan pangkal lisan kita. Ya. Oke, langsung ke contoh. Contoh yang pertama huruf kha ya. Kha, khi, khu, bah. Kha, khi, khu, bah. Oke, silakan para gremia diikutin setelah saya membaca. Kha, khi, khu, bah. Oke, perhatikan huruf kha ini agak sedikit kotor ya, beda dengan h tadi. Kalau h itu benar-benar bersih tanpa ada getaran ya, seperti ketika kita membuang dahak ya, tidak ada kalau huruf h. Tetapi kalau kha ini ada semacam ketika kita melafalkan itu agak kotor ya, ada getaran juga di ujung tenggorokan kita. Kha ya, tebel ya, beda sama h tadi. H itu huruf yang tipis, kalau kha tebel. Oke, ulang lagi. Kha, khi, khu, bah. Oke, sudah paham? Ya, ini keluar dari ujung tenggorokan atau adnal halqi. Selanjutnya, huruf yang kedua yang keluar dari ujung tenggorokan adalah huruf ghain ya, huruf ghain. Langsung ke contoh. Gha, ri, ru, bar. Gha, ri, ru, bar. Oke, perhatikan harus benar-benar sesuai dengan makhraj cara mengeluarkan huruf ghain ya, nggak boleh ga, ri, ru. Nah, tetapi benar-benar sesuai dengan makhraj ya, makhraj dia, dan dia mempunyai sifat kita bahas setelah ini, yaitu dia mempunyai sifat yang isti'la, yaitu tebel ya, yang salah satu sifat dominannya. Maka dia dibaca gha, gha, ri, ru, bar, bar. Oke. Ini 6 huruf ya, 6 huruf hamzah, ha, ain, ha, kha sama ghain. 6 huruf ini dinamakan huruf halqi ya, huruf yang keluar dari tenggorokan. Ini banyak udara yang keluar dari mulut kita ya, ini dari sifatnya. Tetapi makhrajnya adalah dari wasatul lisan ya, dari tengah lidah kita. Oke para akademia, makhraj yang ketiga ya, yaitu dari lisan. Lisan adalah lidah ya, sama lisan itu sudah menjadi bahasa Indonesia ya, tetapi aslinya bahasa Arab ya, lisanun, yaitu lidah. Oke, lisan ini mengeluarkan banyak sekali huruf hijaiyah ya, banyak sekali. Dan lisan kita itu ada 10 bagian, 10 bagian untuk mengeluarkan atau melahirkan huruf hijaiyah. Yang pertama dari paling pangkal ya, lisan yang paling pangkal, pangkal itu paling dalam ya, yang paling kesono banget ya, kesono banget, yang paling pangkal pokoknya ya, paling pangkal ya, paling pangkal lidah itu keluar huruf qaf ya, huruf qaf. Ini dekat sekali sama makhraj yang kha sama gha tadi ya, tetapi kalau ini di lisannya tetapi pangkal, pangkal lisan. Oke, huruf qaf. Perhatikan contohnya. Ko, qi, ku, baqo. Lagi. Ko, qi, ku, baqo. Oke, silakan. Ko, qi, ku, baqo. Ya. Ini ketika fathah, kasroh, dhammah, dan ketika dia sukun. Nah, ini nulisnya nggak dikasih sukun, nggak dikasih ini. Ya, yang penting yang terakhir ini sukun ya, mati semua ya. Oke, itu makhrajnya dari lisan yang paling belakang gitu. Terus di depannya ya, di depan makhraj qaf itu ada huruf kaf ya, huruf kaf yang kedua ya. Ya, ini masih belakang.
tetapi depannya dikit, qaf itu keluar ka. Oke, langsung ke contoh. Ka, ki, ku, bak. Oke, silakan ikutin. Ka, ki, ku, bak, bak. Nah, ini ada sifat yang syidah sama apa, hamas ya. Perhatikan, ntar kita bahas tentang sifat-sifat huruf ya. Tetapi yang penting makhrajnya, tempat keluar huruf dari huruf kaf ini, yaitu pangkal lisan, depannya qaf ya. Sekali lagi kita ulang. Ka, ki, ku, bak, bak. Oke. Lalu di tengah lisan atau di tengah lidah kita itu melahirkan atau mengeluarkan 3 huruf, yaitu huruf jim, ya, sama shin, jaish ya. Ada 3 huruf yang keluar dari tengah lisan kita, keluar dari tengah lidah kita. Oke, langsung ke contoh. Yang pertama huruf jim ya. Ja, ji, ju, baje. Lagi. Ja, ji, ju, baje. Oke, sekali lagi pemirsa, para akademia, diulang lagi. Ja, ji, ju, baje. Baje ya. Dia mantul ya, karena ntar dia mempunyai sifat namanya qalqalah ya. Sifat yang mantul. Bukan mantul mantap betul ya, tetapi mantul ya, qalqalah ya. Ntar ada 5 ya, ada 5 sifat qalqalah. Oke, lalu huruf yang kedua yaitu huruf apa? Ya dulu atau shin dulu? Shin dulu aja. Shin ya. Oke, ikutin. Sha, shi, shu, bash. Oke, sekali lagi. Sha, shi, shu, bash. Ini banyak udara yang keluar dari mulut kita ya. Ini dari sifatnya. Tetapi makhrajnya adalah dari wasatul lisan ya, dari tengah lidah kita. Shin. Yang ketiga atau yang terakhir dari tengah lisan adalah huruf ya. Ya, huruf ya. Bukan yang ya yang tadi ya, bukan dari yang jawf tadi. Kalau jawf dia bentuk panjangnya, matnya. Tetapi ini ketika dia hidup ya, hidup berharokat fathah, kasroh, dhammah, atau dia mati. Oke. Tetapi matinya ini bukan ini ya, bukan panjangnya ya. Nah, tetapi kalau yang panjangnya tadi, i tadi dari jawf ya. Tetapi ketika bunyi i pertama itu ya, i itu keluar dari wasatul lisan. Oke, saya contohkan. Ya, yi, yu, bai. Lagi. Ya, yi, yu, bai. Oke, sudah paham? Gampang ya? Oke, ini keluar dari wasatul lisan dengan langit-langit. Lalu yang keempat ya, bagian lisan kita yang keempat adalah sisi lisan bertemu dengan geraham atas, yaitu mengeluarkan huruf dod ya, huruf dod. Oke, langsung ke contoh. Do, di, du, baut. Lagi. Do, di, du, baut. Dia mempunyai sifat istitolah ya, memanjang ya. Baut gitu. Nah, bo ini dari sisi lisan kita bertemu dengan geraham atas. Oke, yang kelima, bagian lisan yang kelima yaitu ketika ujung lisan kita nempel di langit-langit ya, maka keluar huruf lam, al ya, la, Allah. Oke. Jadi ketika pucuk lisan kita naikin ke atas ya, menuju ke langit-langit, nempel di langit-langit, maka keluar huruf lam. Ini gampang nih. La, li, lu, bal. Lagi. La, li, lu, bal. Oke. Tidak boleh dikeluarin ya. Karena ada sebagian murid saya yang
ketika melafalkan huruf lam itu dikeluarin la, li, ada sebagian dari mereka seperti itu. Jadi salah ya, cara pengucapan seperti ini salah. Karena harus benar-benar ngeluarin dari ujung lisan menuju ke langit-langit. Nah, la, li, lu, bal. Oke, selanjutnya yang keenam, ujung lisan atau ujung lidah kita ya di langit-langit sama dengan lam tadi, tetapi agak maju dikit ya, depannya huruf lam. Oke, rasakan ketika pucuk lisan kita nempel di langit-langit, lalu dikedepankan sedikit, maka keluar huruf na. Na, oke, langsung ke contoh. Na, ni, nu, ban. Lagi. Na, ni, nu, ban. Oke, terasa ya? Oke, kita rasakan. Tempelin di langit-langit. La, lalu dimajukan sedikit, keluar huruf nun. Ya. Na, ni, nu, ban. Oke, ini gampang juga. Lalu maju sedikit lagi, yaitu bagian yang ketujuh, ujung lisan ke langit-langit setelah nun, yaitu huruf ro. Ya, lam. Oke, terus depannya nun, depannya dikit lagi huruf ro. Ya, ro. Huruf ro. Oke, langsung ke contoh. Ro, ri, ru, bau. Lagi. Ro, ri, ru, bau. Oke, ini mahrotnya di depan huruf nun ya. Jadi 3 huruf ini saling lam, depannya nun, depannya lagi ro ya. Ini masih di langit-langit ya, masih di langit-langit mulut kita. Ini dari pucuk lidah, antara gigi atas dan gigi bawah lebih condong ke bawah. Oke, bagian yang ke-8 dari mahrot lisan, yaitu ketika ujung lidah kita tempelin di gusi atas ya, gusi gigi bagian atas. Ketika pucuk lidah kita nempel di gusi ya, maka melahirkan 3 huruf ya, atau mengeluarkan 3 huruf, yaitu huruf ta, dal, sama to. Langsung ke contoh huruf ta ya. Ta, perhatikan pucuk lidah nempel di gusi atas. Ta, ti, tu, bat. Oke, lagi. Ta, ti, tu, bat. Oke, gampang ya. Ya, perhatikan ntar ada udara yang keluar di situ karena mempunyai sifat hams ya. Kita akan pelajari setelah ini ya, insya Allah. Ta, ti, tu, bat, bat. Oke, itu huruf yang pertama yang lahir dari pucuk lidah ketemu dengan gusi atas. Lalu yang kedua huruf dal ya, sama, keluar dari pucuk lidah nempel di gusi atas. Da, di, du, bad. Oke, silakan diikutin. Da, di, du, bad. Oke, gampang ya. Yang terakhir yaitu huruf to ya, huruf to sama saudara kandungnya huruf ta sama huruf dal. Tetapi bedanya ada tebel ya. Bedanya sama ta ini hampir sama ini, tetapi bedanya tebel tipis ya. To, oke. Oke, langsung ke contoh. To, ti, tu, bapo. Oke, silakan diikutin. To, ti, tu, bapo. Sudah paham? Udah paham ya? Oke, kalau sudah paham kita lanjut bagian yang ke-9 ya, bagian lisan kita yang ke-9, yaitu ketika ujung lidah kita ya antara gigi atas dan bawah. Ya, ini gigi atas, gigi bawah. Lisan kita
di antara keduanya ini, tetapi lebih condong ke bawah ya. Perhatikan jangan sampai lisan kita dikeluarin, masih di dalam ya, di dalam mulut kita ya, jangan sampai keluar area dari gigi kita. Maka makhraj yang dihasilkan ya, yaitu ada za ya, za atau zai sama sin sama sod. Zai, sin, sod. Oke, perhatikan. Ini dari pucuk lidah antara gigi atas dan gigi bawah lebih condong ke bawah. Masih di dalam ya. Ya, zai, sin sama sod. Oke, langsung ke contoh huruf zai atau huruf za. Za, zi, zu, baz. Silakan diikutin. Za, zi, zu, baz. Gampang ya. Harus ada suara apa? Mendesis ya. Ya, harus ada z gitu. Oke, sekali lagi biar lebih fasih lagi. Za, zi, zu, baz. Itu yang pertama keluar dari ujung lisan di antara gigi atas dan bawah. Lalu yang kedua adalah huruf sin. Ya, sin tipis ini. Beda sama yang ada titiknya tadi, ya. Ini tipis dan makhrajnya pun beda gitu. Ya, kalau tadi yang ada titiknya 3 itu keluar dari tengah, tetapi ini dari ujung ya. Perhatikan. Sa, si, su, bas. Oke, silakan diikutin. Sa, si, su, bas. Oke, sama ada suara mendesisnya ya, ada sifat sofir di situ. Oke, yang terakhir ya, yang keluar dari ujung lisan di antara gigi atas dan bawah, yaitu huruf sod ya. Perhatikan contohnya: so, si, su, bas. Lagi: so, si, su, bas. Oke, perhatikan ini hampir sama dengan huruf sin ya. Tetapi bedanya tebel sama tipis. Kalau ini tipis, kalau ini tebel ya, huruf tebel. Istilah ini nggak ada istilah ya. Oke, ulangi sekali lagi biar lebih paham lagi. So, si, su, bas. Sudah mengerti ya semuanya para akademia? Sudah paham? Oke, kalau sudah paham kita lanjut bagian yang terakhir ya. Bagian terakhir dari makhraj yang keluar dari lisan kita, yaitu yang ke-10. Ini yang terakhir. Yang ke-10 ya. Ketika ujung lidah kita ya, ujung lidah kita tempelin dengan gigi atas. Oke, gigi seri yang depan ini kita tempelin kayak gini. Oke, maka akan melahirkan atau akan mengeluarkan 3 huruf, yaitu huruf sa, za, sama zo ya. Huruf sa, za, sama zo. Langsung ke contoh huruf sa, si, su, bas. Silakan diikuti. Sa, si, su, bas. Oke, lidah harus nempel di gigi seri ya, ini gigi seri namanya ya, yang ujung ini ya. Ya pokoknya harus nempel ya. Ini apa namanya, gigi seri ya. Pokoknya gigi atas kita yang depan ini ya, kita tempelin seperti ini. Sa, si, su, bas. Oke. Terus yang kedua yaitu huruf za. Sama, huruf za juga harus nempel di ujung gigi. Oke. Za, zi, zu, baz. Silakan diikutin. Za, zi, zu, baz. Oke, sudah paham? Oke, ini perhatikan ya. Kalau kebanyakan orang kota itu ya, orang kota, karena murid-murid saya banyak dari Depok, Jakarta ini kan,
rata-rata ketika melafalkan huruf za itu enggak dikeluarin. Jadinya ada bunyi desisan ya. Za, allazi, ya, allazi, allazina. Itu salah. Kenapa? Karena mahrojnya tidak tepat. Karena lidahnya tidak dikeluarin. Lidahnya masih di dalam. Maka dia akan mengeluarkan sifat yang namanya ada sofir, ya kan? Ada hamas di situ. Jadi benar-benar harus dikeluarin. Ya. Za, zi, zu, baz. Oke. Adapun yang ketiga yaitu huruf dha. Ya. Perhatikan huruf dha sama dengan za, ya mahrojnya sama, tetapi bedanya tadi sifat ya. Ya, sifatnya tebel aja dia. Allah ini. Oke, ke praktek. Dha, zi, zu, baz. Oke, ikutin. Dha, zi, zu, baz. Oke. Sudah paham ya? Ya, semua harus kita keluarin lidah kita, ditempelin di gigi atas kita. Oke, ada sa, za, sama dha. Oke, ini makhraj yang bagian yang keberapa tadi? Bagian yang ketiga ya. Yang pertama sudah tahu ya, kemarin sudah mempelajari ya. Oke, yang pertama apa? Jauf, rongga mulut, terus halak, tenggorokan, lalu yang ketiga lisan atau lidah. Ketika bibir atas dan bibir bawah kita membentuk bulatan, maka akan mengeluarkan huruf waw. Oke, para akademia, kita lanjut ya. Kita lanjutkan bagian yang keempat ya. Makhraj yang keempat yaitu dari syafah. Syafah itu bibir ya. Keluar dari bibir ya, huruf-huruf hijaiyah yang keluar dari bibir ya. Ada berapa bagian nih? Ada 3 ya. Ada 3. Yang pertama ya, ketika bibir kita ya, bibir yang bawah bagian dalam bertemu dengan gigi atas ya, ini gigi kita pertemukan dengan bibir bawah bagian dalam ya, maka akan keluar huruf fa, af, af ya. Oke, ke contohnya fa, fi, fu, baf. Oke, silakan diikuti. Fa, fi, fu, baf. Ya, itu makhraj dari bibir ya, tetapi satu bibir saja, bibir yang bawah ya, bibir bawah ketemu dengan gigi atas. Lalu yang kedua ya, ini harus bekerja sama ya, antara bibir bawah dan bibir atas. Kalau nggak ada bibir nggak bisa ini ya. Ketika bibir atas dan bibir bawah kita membentuk bulatan, maka akan mengeluarkan huruf waw. Apa? Huruf waw. Oke, ke contohnya wa, wi, wu, bau. Oke, lagi ikutin. Wa, wi, wu, bau. Oke. Kau, sau. Oke, maka mulut kita ya bibir kita ini akan membentuk bulatan ya. Kalau bahasa saya itu monyong ya, mulut kita monyong ya. Wa, monyong ditarik. Wa, wi, wu, bau. Oke. Lalu yang terakhir ya dari makhraj syafah ini adalah ketika dua bibir kita tertutup ya, pastinya bibir atas sama bibir bawah. Nah, kalau nggak ada bibir pasti nggak bisa ini, karena harus bekerja sama ini dua-duanya, yaitu huruf ba sama huruf mim ya, huruf ba sama huruf mim. Oke, langsung ke contohnya. Huruf ba, ba, bi, bu, bab. Oke, gampang ya. Oke, silakan diikuti. Ba, bi, bu, bab. Bab ya. Ini makhrajnya dari dua bibir yang bekerja sama ya. Ba, bi,
bab. Terus yang kedua yaitu huruf mim, ya. Sama, ini harus bekerja sama dua bibir kita. Ma, mi, mu, bam. Oke, silakan diikuti. Ma, mi, mu, bam. Oke, gampang ya. Oke, itu akhir dari makhraj dari syafah ya, dari apa? Bibir kita. Dari bibir bawah bagian dalam ketemu dengan gigi atas yaitu huruf fa, ya, dua bibir membentuk bulatan huruf waw, ya, waw. Terus ketika dua bibir tertutup maka ada huruf ba sama huruf mim. Mendengung itu keluarnya dari khoisyum. Contohnya inna, mimma. Oke, para akademia, kita lanjutkan pembahasan tentang makhrijul huruf, ya. Makhrijul huruf bagian yang kelima atau yang terakhir adalah dari khoisyum. Khoisyum adalah dari rongga hidung kita, ya. Rongga hidung kita itu, ya, akan mengeluarkan bunyi gunnah. Gunnah itu dengung, ya. Ini bukan hurufnya, ya. Bukan huruf ketika berharokat abata, bukan. Ini bunyi dengungnya, ya, gunnahnya. Yaitu ada bacaan gunnah. Gunnah itu dengung. Khoisyum ini yaitu rongga hidung akan mengeluarkan bunyi gunnah. Gunnah itu dengung, ya. Dengung ini dihasilkan yang pertama ketika ada huruf nun dan mim bertasydid, ya. Mim, nun bertasydid maka ada bunyi dengung, ya. Mendengung itu keluarnya dari khoisyum. Contohnya inna, mimma. Oke, seharusnya saya kasih contoh, ya. Pokoknya nun atau mim ada tasydidnya, tahu ya, tasydid seperti huruf W gini, ya. Oke, itu namanya tasydid. Ketika nun dan mim bertasydid maka ada bunyi dengung di situ. Dan dengung itu, gunnah itu keluar dari khoisyum, ya, rongga hidung. Oke. Terus selanjutnya sekarang kita rinci, ya, dua huruf ini. Nun, ya, nun ini ketika mati, nun mati ini pasti nun mati ini. Nun mati akan mengeluarkan bunyi dengung, ya. Dengung ketika apa? Ketika ada bacaan idgham bi gunnah, ya. Idgham bi gunnah ini belum ada pelajarannya, tapi silahkan ikutin, ya, pelajaran yang akan datang, ya. Selanjutnya kita akan bahas tentang idgham bi gunnah, ya, ketika kita pelajari tentang hukum nun mati dan tanwin, ya. Bunyi nun mati atau tanwin ini, ya, bacaan idgham bi gunnah, maka di situ ada dengungnya. Dengungnya itu, ya, gunnahnya itu keluar dari khoisyum. Contohnya nun mati, ya, atau tanwin ketemu dengan huruf nun, ya, berarti idgham itu masuk, artinya gunnah itu dengung, ya. Dengungnya itu yang keluar dari khoisyum. Contohnya man nawa, man, nah, itu keluarnya dari khoisyum, dari hidung. Kalau hidung kita pametin seperti ini maka tidak akan keluar. Contohnya tadi inna, id, ya, nggak bisa kan? Karena keluarnya dari situ, ya kan? Dengungnya itu keluarnya dari khoisyum kita, ya. Sama dengan dengungnya ketika itu diguna, sama, ya, dari rongga hidung. Terus ketika bacaan iklab sama juga, ya, ketika nun mati atau tanwin ketemu dengan huruf ba, ya. Contohnya min ba'di, jadi mim, mim, mim. Nah, nggak bisa kalau hidung kita tutup, ya, kita pampetin, nggak bisa, ya, karena keluarnya, ya, bunyi dengung itu dari khoisyum. Lalu ketika bacaan ikhfa hakiki, ikhfa hakiki itu ketika nun mati atau tanwin an, in, un bertemu dengan huruf 15 selain yang apa, bacaan idhar, ya, idhar halki, selain bacaan idgham bi gunnah bila gunnah, selain bacaan iklab, maka 15 huruf itu, ya, ketika nun mati tanwin ketemu dengan huruf 15 maka bacaan ikhfa hakiki. Maka di situ juga ada gunnahnya, ada dengungnya. Contohnya anta,
ya, ang, bacaan ang eng itu ya, dengungnya itu, gunahnya itu ya, itu keluar dari khoisyum, keluar dari rongga hidung. Maka harus hidung kita jangan dipampetin. Kalau dipampetin nggak bisa gitu ya. Oke, ini yang berhubungan dengan nun atau tanwin ya. Lalu mim ya, mim mati. Mim mati ntar ada bacaan idgham mimi ya. Kita bahas hukum-hukum mim ya. Tetapi saya akan membahas tentang gunahnya ya. Gunahnya yang dihasilkan dari huruf mim, yaitu ketika bacaan idgham mimi. Ketika ada mim mati ketemu dengan mim ya. Contohnya lahum maghfiratun ya. Lahum ya, berarti mim mati terus ketemu dengan mim ma ya. Lahum maghfiratun ya. Di situ ada dengungnya. Dengungnya itu keluarnya dari khoisyum. Oke, idgham mimi. Lalu ikhfa syafawi. Ikhfa syafawi itu ketika mim mati ketemu dengan huruf ba ya. Tarmihim bihijabi ya. Mim mati ketemu dengan huruf ba ya. Itu dengungnya juga, gunahnya itu keluar dari khoisyum. Dari halak ya, dari halak itu tenggorokan. Terus yang ketiga adalah keluar dari lisan kita atau lidah kita. Oke para akademia, alhamdulillah kita sudah mempelajari tentang makharijul huruf ya. Kita sudah mengetahui bahwa makharijul huruf itu ada 5 bagian ya. Keluar dari jauf yaitu rongga mulut. Yang kedua keluar dari halak ya, dari halak itu tenggorokan. Terus yang ketiga adalah keluar dari lisan kita atau lidah kita. Terus yang keempat adalah dari syafa itu bibir. Terus yang terakhir tadi apa? Khoisyum ya. Khoisyum itu rongga hidung. Oke para akademia, itulah makharijul huruf ya, keluarnya huruf-huruf hijaiyah yang ada 29 tadi, keluar dari 5 bagian tadi. Silakan ketika sudah mempelajari makharijul huruf langsung dipraktekkan, karena tanpa praktek maka ilmu tajwid ini tidak ada manfaatnya. Karena muqaddimah yang sudah saya sampaikan ya, pengantar tajwid, bahwa ketika kita mempelajari ilmu tajwid secara teori maka hukumnya fardu kifayah. Tetapi prakteknya ketika kita sudah mengetahui ilmu ini maka hukumnya adalah fardu ain ya, fardu ain, wajib. Ketika kita ingin membaca Al-Quran maka wajib ya mempraktekkan ilmu tajwid itu. Salah satunya adalah makharijul huruf, mengeluarkan huruf-huruf hijaiyah dari makhrajnya masing-masing. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.